Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Terima kasih. Mohon maaf, Pak, saya mengganggu waktu istirahat Bapak. Saya memanggil Bapak, ada hal-hal yang perlu saya bicarakan. Ya Pak, tidak apa-apa. Kebetulan setelah jam istirahat, kelas saya nanti diampu oleh guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Kalau boleh tahu ada apa Pak? Begini, Pak, rencananya besok saya mau supervisi ke kelas Bapak. Apakah Bapak siap? Insya Allah siap Pak. Kalau boleh saya tahu, besok proses pembelajaran di kelas Bapak pada jam berapa ya? Untuk besok mata pelajaran di jam pertama adalah mata pelajaran IPS Pak. Apakah Bapak sudah menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan menyiapkan bahan-bahan untuk proses pembelajaran besok? Tidak Pak. Kalau boleh saya tahu tujuan pembelajaran besok apa saja, Pak? Sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya siapkan Pak, tujuan pembelajaran untuk besok: satu, melalui pengamatan seri PPT, video dan penjelasan guru, peserta didik dapat memahami konsep dasar statistika dengan baik. Yang kedua, setelah melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, peserta didik dapat menganalisis data ke dalam bentuk diagram atau tabel dengan tepat Pak. Dari tujuan pembelajaran tersebut, untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak apa? Dari tujuan pembelajaran tersebut, area pengembangan yang hendak saya, bagaimana saya mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, baik diferensiasi konten, proses ataupun produk. Dengan mendengar penjelasan Bapak terkait tujuan dan area pengembangan yang hendak dicapai, strategi apa yang sudah Bapak persiapkan? Nah, untuk strategi saya sudah siapkan Pak. Yang pertama, pemetaan kepatuhan belajar berdasarkan gaya belajar seperti auditory, visual, dan kinestetik. Yang kedua, menyiapkan alat peraga media pembelajaran. Dan yang ketiga, saya mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi pada langkah-langkah pembelajaran seperti diferensiasi konten, proses ataupun produk. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang sudah Bapak susun sudah baik. Bapak sudah mempersiapkan segalanya untuk proses pembelajaran besok. Nanti besok saya akan masuk ke kelas melakukan supervisi akademik secara komprehensif, melihat bagaimana Bapak mengimplementasikan rencana tersebut. Baik Pak. Kalau begitu, Bapak silahkan kembali ke ruangan Bapak. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Ya Pak, sama-sama. Saya pamit kembali ke ruang saya Pak. Untuk hari ini, ya sebelum masuk pada materi, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan dipimpin doa. Siap sebelum belajar mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
kita breaking cool, ya. Tepuk konsentrasi. Masih ingat? Ya. Contoh dulu ya. Tepuk 1, ya. Bisa dimulai ya? Ya. Tepuk 1. Salah. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Ulangi ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tepuk fokus. Melihat. Mendengar. Mengingat. Fokus. Tepuk konsentrasi. Aku yang mendengarkan. Siap. Oke, sekarang kita lanjut kepada materi hari ini, yaitu tema 5, ya, wirausaha. Subtema 1, kerja keras berbuah kesuksesan. Ya, untuk topik pembelajaran, belajar tentang kemandirian dan kewirausahaan. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini dengan membaca teks. 1. Dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dan lingkungan ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan membaca teks tentang pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN dan mencari informasi dari berbagai sumber, siswa mampu menuliskan laporan tentang posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Kemudian yang ketiga, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu membedakan macam-macam magnet secara benar. Yang keempat, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil eksplorasi tentang macam-macam magnet secara benar. Kemudian tujuan pembelajaran kelima, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis teks, formulir, ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Dan yang terakhir, nomor 6, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis teks, formulir, ekskul, lomba, dan lain-lain secara cermat. Nah, sekarang, ya, apa itu ASEAN? Ada yang tahu? Apa itu ASEAN? Singkatan dari apa? Hah? Jadi ASEAN, ya, atau kepanjangan dari Association of Southeast Asian Nations, ya, itu adalah sebuah himpunan dari bangsa-bangsa Asia Tenggara yang dimana merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jadi ASEAN itu adalah sebuah himpunan Asia Tenggara, ya. Tugas utama dari ASEAN adalah untuk saling bekerjasama menciptakan kedamaian dan keamanan bagi masyarakat. Ya, jadi sekali lagi bahwa ASEAN itu adalah sebuah perhimpunan dari bangsa-bangsa di Asia Tenggara, di mana ASEAN itu, ya, dan terdiri dari beberapa negara. Yang pertama ada Indonesia, Malaysia, mana lagi? Thailand, Filipina, Singapura, Vietnam, Myanmar, Laos, Kamboja, Timur Leste yang terakhir, ya. Nah, itu. Nah, dalam ASEAN Indonesia memiliki beberapa peranan penting, di antaranya adalah sebagai berikut. Jadi Indonesia itu memiliki peranan penting, ya, di dalam ASEAN. Yang pertama,
sebagai salah satu negara yang mempelopori berdirinya ASEAN. Jadi Indonesia itu adalah salah satu negara yang mempelopori untuk terbentuknya lembaga ASEAN, himpunan ASEAN. Jadi Indonesia itu adalah bagian dari salah satu negara yang mempelopori. Kemudian yang kedua sebagai tuan rumah konferensi tingkat tinggi. Waalaikumsalam. Silakan duduk, Pak. Ya, makasih, Pak. Bagaimana perasaan Bapak ketika masuk ke kelas melakukan supervisi? Perasaan saya sangat senang sekali, Pak, karena saya bisa belajar banyak tentang bagaimana mengintegrasikan pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran IPS tentang pengelolaan data. Alhamdulillah jika Bapak merasa senang. Lalu menurut Bapak bagaimana Bapak menilai diri performa proses pembelajaran di kelas? Nah, kalau menurut saya, Pak, jika diskalakan dari 1 sampai dengan 10, saya berada di skala 8. Lalu apa yang manfaat Bapak menilai demikian? Saya bisa menilai demikian karena terlihat bagaimana siswa antusias menyimak materi pembelajaran tersebut, dan dari hasil evaluasi proses pembelajaran, para siswa sudah mampu menyelesaikan soal-soal tentang pengelolaan data dengan nilai yang sangat memuaskan, Pak. Oh begitu. Mohon maaf, Pak. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Iya, Pak, silakan. Saya sangat senang sekali mendapatkan umpan balik dari Bapak. Begini, Pak. Secara keseluruhan berdasarkan hasil pengamatan selama proses pembelajaran yang Bapak lakukan pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan penutup sudah baik. Dan dilihat dari area pengembangan yang hendak dicapai oleh Bapak sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Ya, Pak, terima kasih masukan dari Bapak. Ya, sama-sama. Bagaimana pendapat Bapak setelah dilaksanakannya observasi kelas atau supervisi? Menurut pendapat saya, pelaksanaan observasi kelas atau supervisi, Pak, merupakan salah satu penentu keberhasilan pendidikan karena melalui kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Saya merasa senang dengan disupervisi karena saya menjadi tahu apa yang harus dilakukan saat proses pembelajaran di kelas. Saya bangga dengan jawaban evaluasi diri Bapak. Kalau boleh saya tahu bagaimana upaya Bapak untuk manfaat suasana belajar, memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar. Upaya saya untuk memanfaatkan suasana belajar, memperhatikan keamanan, kenyamanan, kebersihan, dan memudahkan siswa untuk belajar adalah selalu menggunakan media dan alat peraga yang memperhatikan keselamatan yang menyenangkan sehingga peserta didik antusias, aktif, dan tidak bercanda. Nah, kalau ada yang bercanda pada saat pembelajaran, saya selalu menekankan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Oke, dari proses pembelajaran yang telah dilakukan tadi, apa yang menjadi hambatan atau tantangan Bapak? Yang menjadi hambatan atau tantangan saya adalah masih terdapat beberapa peserta didik yang pemahamannya masih kurang, sehingga apa yang dijelaskan oleh saya tidak sesuai dengan apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Kalau begitu, apa yang akan Bapak lakukan untuk perbaikan proses pembelajaran ke depannya? Nah, dengan melihat hambatan atau kendala yang saya hadapi, maka yang akan saya lakukan untuk perbaikan ke depannya adalah memberikan penguatan terkait materi yang belum dipahami oleh peserta didik, membangun komunikasi yang baik dengan peserta didik sehingga mereka merasa nyaman dalam belajar, dan menjalin komunikasi dengan orang tua untuk memberikan dukungan dalam proses pembelajaran di rumah. Mungkin seperti itu, Pak. Dari pembahasan kita terkait proses pembelajaran yang Bapak lakukan, bagaimana tindak lanjut Bapak setelah disupervisi? Rencana tindak lanjut yang akan saya lakukan
adalah memperbaiki dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sepenuhnya belum terlaksana dengan baik, sehingga kedepannya proses pembelajaran bermakna dan berorientasi pada keberpihakan peserta didik. Saya setuju dengan gagasan atau pendapat Bapak tersebut. Mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan sesuai dengan apa yang hendak Bapak capai. Amin. Terima kasih Pak atas motivasi dan doanya. Ya, sama-sama Pak. Mungkin percakapan kita sampai di sini dulu karena saya hari ini ada pertemuan dengan komite sekolah terkait program literasi sekolah kita. Ya Pak, saya pamit kembali ke ruangan saya Pak. Ya, silakan Pak.